Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Kita akan membahas tentang asbabun nuzul pada materi kali ini. Maka dari itu, marilah kita simak bersama apa definisi dan bagaimana ragam serta kegunaan dan fungsi asbabun nuzul. Sebelum kita membahas tentang asbabun nuzul, perlu diketahui bahwa dalam Al-Quran, khususnya ulumul Quran, itu memiliki salah satu keilmuan, yaitu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul ada yang sepakat dalam penggunaannya dan ada yang tidak sepakat dalam penggunaannya. Akan tetapi sebagai penggiat dari ulumul Quran, sebagai penggiat dari Al-Quran dan tafsir, kita akan membahas itu tentang asbabun nuzul secara bersama-sama. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian asbabun nuzul. Perlu diketahui bahwa dalam kalimat asbabun nuzul terdiri dari dua kata, yaitu asbab dan nuzul. Asbab dan nuzul secara umum memiliki makna peristiwa yang ada pada zaman Nabi yang menyebabkan turunnya ayat atau beberapa ayat, baik berupa kejadian di masyarakat atau pertanyaan yang ditujukan kepada Nabi. Secara umum, makna tersebut lebih gampangnya dimaknai dengan sebab-sebab diturunkannya ayat Al-Quran. Jadi, asbabun nuzul memiliki makna secara umumnya adalah sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Selanjutnya tentang pembagian ayat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran, ayat-ayat tersebut memiliki dua bagian. Yang pertama, ayat sababi, dan yang kedua, ayat ibtidai. Ayat sababi adalah ayat yang dilatar belakangi oleh sebab terjadinya suatu peristiwa, sedangkan ayat ibtidai adalah ayat yang tidak memiliki latar belakang dari suatu peristiwa atau suatu pertanyaan, sebagaimana dalam surat Al-An'am, yaitu turun bersama dengan 70.000 malaikat yang mengiringi tasbih dan tahmid. Urgensi dari asbabun nuzul. Dalam asbabun nuzul itu memiliki urgensi yang utama karena nanti akan melahirkan istinbatul hukmi. Sebagaimana yang tertulis di sini, yaitu membantu memahami kontekstualisasi ayat Al-Quran bagi para mufassir sehingga mudah diterima oleh masyarakat baik awam ataupun masyarakat khusus. Jadi asbabun nuzul secara khusus memiliki urgensi yang sangat penting, yaitu sebagai kontekstualisasi untuk menghasilkan suatu hukum. Penggunaan yang ada dalam asbabun nuzul. Yang pertama, menolong seseorang untuk memahami ayat. Yang kedua, memberikan keyakinan bahwa ayat Al-Quran itu ada yang masih umum atau masih khusus. Kemudian yang ketiga, adanya asbabun nuzul dapat mengidentifikasi pelaku dalam suatu ayat atau khitab yang digunakan dalam suatu ayat. Yang keempat, yaitu memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan suatu hukum. Berdasarkan beberapa kegunaan di atas, maka asbabun nuzul memiliki dua kaidah yang memang di situ dijadikan oleh ulama sebagai pengembangan dalam keilmuannya, yaitu al-ibrah bi umumil lafdhi la bi khususis sabab, dan yang kedua al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafdhi. Dua kaidah ini dijadikan dasar untuk menentukan suatu hukum yang dikaji oleh para ulama terdahulu. Demikianlah tentang definisi asbabun nuzul. Berikut ragam dan penjelasan lainnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.